Jadi kalau sudah melakukan sujud, kalau badannya sudah ditaruh, maka tidak boleh kembali ke atas untuk melakukan qunut. Seperti halnya sani ing dalam separuh kang nomor loro min syahri Ramadan ing dalam saking bulan Ramadan. Jadi termasuk sunnah salat geniku kunut di dalam separuh yang terakhir ketika witir di bulan Ramadan dari 16 malam 16. Jadi sekarang 15 nanti malam witir. Saumpama gak witir nggih boten apa-apa. Tapi nggih kudu hati-hati nggih. Jadi masih dadi makmum ya kudu ana ilmune, dadi imam kudu ilmu dhewe. Jadi witir itu sunnah. Jadi kalau sunnah itu sudah ditinggalkan, kalau sudah melakukan fardu gak usah dielingno ya. Kecuali kalau cek kayak gini, subhanallah gitu ya. Terus sujud terus kalau subhanallah nah, gitu. Karena fatal kalau kembali kan sudah melakukan rukun, tidak boleh kembali ke sunnah. Jadi nggih kunut. Jadi kalau sudah melakukan sujud, kalau badannya sudah ditaruh, maka tidak boleh kembali ke atas untuk melakukan kunut. Seperti halnya tahiyat awal tadi itu, kalau sudah berdiri tegak atau dekatan berdiri dengan ruku, maka nggak usah kembali. Kalau kembali, kalau tahu itu nggak boleh. Batal. Kalau nggak tahu ya itu ngaji ya. Kalau nggak tahu itu ngaji dulu. Nggih. Oh aku gak ero lah, enak lah garo-garo doa ya. Enak garo berarti ya. Kecuali kalau meninggalkan rukun. Nggih. Kembali ke rukun lagi. Contoh bagaimana? Kalau misalnya habis sujud awal, terus langsung berdiri. Ya. Misalkan apa namanya duduk, ya duduk dulu, setelah itu sujud lagi. Kembalinya ke berdiri itu apa? Karena meninggalkan i'tidal gitu kan. Nggih, meninggalkan i'tidal kalau meninggalkan sujud yang kedua. Nggih. Jadi itu kan rukun. Jadi kalau meninggalkan sunnah itu nggak boleh kembali ke sunnah lagi kalau sudah melakukan rukun. Kalau meninggalkan fardu atau rukun harus kembali kepada rukun yang ditinggal, harus. Kecuali kalau kita berjamaah, nggak boleh balik dewe ngomong nuntuti melayu nih, nggak boleh. Ini anak kecil itu ya kayak gini, ya nggak boleh. Iya harus kembali. Nanti ya kita nambahi 1 rakaat itu. Itulah hikmahnya berjamaah di situ. Ada orang berjamaah lupa rakaat pertama tidak mengerjakan apa? Rukun Fatihah. Padahal ini dalam posisi sujud ya sama imam. Nggak boleh kita berdiri dewe. Ya teruskan saja. Teruskan saja ketika imam salam sampean berdiri lagi nambah 1. Yang 1 itu gagal yang pertama. Kalau sampean sendirian tidak seperti itu prakteknya. Tapi imam posisinya Rakaat terakhir kan. Imam posisinya di depan nontori. Loh, sampai kan nggak tahu. Loh enggak, yang tidak membaca itu yang makmumnya yang nggak membaca. Jadi kalau nggak membaca Fatihah, katakanlah nggak baca Fatihah, kita dalam posisi sujud, maka kita harus berdiri untuk membaca Fatihah. Kalau kita teruskan saja nanti tambah 1 nggak boleh kalau sendirian. Terus engko tak tambah 1 sing mangobab wis nggak boleh. Tapi kalau dalam posisi berjamaah, kita harus mengutamakan ikutnya daripada kita ego sendiri balik. Ya, gitu. Teruskan saja nanti ditambah 1. Karena belum Fatihah tadi. Iya, karena belum Fatihah tadi. Nanti yang 1 itu berarti nggak ada. Kalau kita sendiri sholatnya, ya, sudah nggak baca Fatihah, kita harus kerengan saja. Nggak boleh ini. Karena Fatihah kita setelah Fatihah ini yang kita kerjakan belum baca Fatihah kok sampai sudah ruku, sudah i'tidal, itu hangus semua mestinya itu kalau sendiri. Mantun sujud, ya langsung Fatihah. Nah, iya, harus kembali kepada Fatihah. Imam salam kita kurang 1 berarti misalnya. Kalau Jamaah. Iya, jamaah itu. Kalau sendiri itu kalau sampean ingatnya cetek. Rakaat pertama nggak baca Fatihah, ingatnya di rakaat terakhir pada waktu berdiri. Ya. Terakhir 4 rakaat mau ke sujud itu kan baru kan. Loh,
dalam hati, rakaat pertama nggak pakai Fatihah. Nah, ya apa kalau gini? Ya ini kita jadikan rakaat pertama, yang 3 ini hangus, jadi kita nambahin lagi. Loh gitu. Seandainya sampai berjamaah kan nggak seperti itu, loh gitu. Itu di antaranya hikmahnya berdarah masjid. Rakaat terakhir ya tetap nambahin cuma Betul, walaupun rakaat pertama yang kita tinggalkan apanya gitu, ya. Terus setelah rakaat terakhir ya kita ikut saja imam, ya. Imamnya salam karena jangkep imamnya. Ya, udah. Sing repot ini kalau imam itu. ya iya makanya yang sulit itu imamnya. Kalau Subhanallah gak ngerti. Nah. Sadar. loh, kalau imam ya harus seperti itu. Ya, harus seperti itu. Ya. Jadi ini sih repot imamnya itu ya. Kalau rakaat pertama ya harus berdiri imamnya. Kan imam kan bebas. Jadi makanya sampai ada Oh, imam itu berarti seperti orang sholat sendiri. ya iya gerakannya sendiri bebas. Makanya orang nggak bisa melihat, cuma bisa mendengar. Nggak bisa melihat, nggak bisa mendengar. Yang melihat nggak bisa mendengar, bisa menjadi makmum. Bisa menjadi imam tapi tidak bisa menjadi makmum. Karena kalau gerakannya imam kan bebas. Kalau makmum kan ikut. Iya. Bagaimana bisa ikut kalau ini nggak berfungsi, ini nggak berfungsi, begitu. Makanya kalau imam katakanlah Fatihah, sujud, nggak baca Fatihah, ngadep, makmum masih bingung, ya karepmu itu. Padahal itu yang benar. Loh iya, ya. Kalau kita sembunyikan, justru kita yang Salah. salah. Loh ya apa? Imamnya nggak apa-apa, karena nggak tahu itu. Jadi bacaan di sholat sirriyah, kalau imam nggak baca ternyata salah imamnya. Ya, makmumnya nggak pengaruh. Kita jamaah, imamnya kok nggak punya wudhu, ya, mari, ya sudah nggak apa-apa ini. Mereka ngomong. Loh, walaupun nggak wajib ngomong imamnya, kan? Misalnya ngomong kan. Loh, ngomong itu membuka aib sendiri. Lah, cuman ini gak. Loh, makanya tidak seperti itu. Makmumnya tidak. Karena apa? Menyelidiki hal yang seperti itu sulit. Makanya kita tidak diam. Jadi, wah ini kalau ada imamnya itu kok ternyata tidak punya hadas, ya. Atau ternyata imamnya itu tidak membaca Fatihah dalam sholat sirriyah, ya. Sholat yang liri, yang dibaca liri itu, zuhur asar ya. Makmum tidak harus mengulang karena sulit untuk meneliti itu ya. Nah kalau sholat jahriyah ya subhanallah kan gini kita bisa. Atau ada najisnya yang samar. Ini khilaf tapi ya, yang mana yang itu samar itu? Yang ya kelihatan tanda-tandanya ya najis hukmiyah. Yang jelas kalau ada seorang sholat berjamaah, kok ternyata imamnya tidak punya wudu atau belum mandi, saat subuh, mari sembahyang, imam mikros, ya Allah aku durung adus besar, ya apa? Nggak usah kondo wis, biar sampean ulang sendiri, ya. Memang imam Nggak wajib karena sudah sah ini. Makmum kan aman ya. Kan aman. Nggak nanggung dosa. Nggak nanggung dosanya ini, enggak. Imam Sudah ini lepas ini. Karena ini sulit untuk mendidik ini. Tapi hukumnya makmum tadi tetap Ya. dapat jamaah. Yang enggak ya harus mengulang sholatnya. Makmum ya. Oh makmum iya, karena nggak tahu. Lagi makmum Karena nggak tahu ya. Tetap pahala. Pahalanya tetap. Ya, tetap. Karena nggak tahu. Jadi kita nggak usah ngomong ya. Saya ngomong oh berarti kak ini apa? Sangat no itu, sangat no apa? Ada kewajiban. Ada kewajiban. Itu sebetulnya kan enggak. Ya harus diumumkan seperti itu. Asal memang benar lupa. Iya. Atau yang nggak serius ada kewajiban kadang-kadang itu nggak baca sholat tapi imam nggak ngerti apa yang salah sudah di subhanallah. Kadang-kadang kan bisa seperti itu subhanallah. Imam sendiri aku bisa apa? Terus aku bener kabeh aku semojo rukune. Akhirnya terus saja Ya. imam ribut. Ya betul apa? Kan keyakinannya imam seperti itu. Makmum Ya batas subhanallah boleh 3 kali aja. boleh enggak. Mufarroqah Mufarroqah. terus ikut. Ya, 1 kali. Jadi ngeten, lek sudah 1 kali, mengingat 1 kali sudah nggak bisa ya sudah. Kita Boleh lanjut.
dilanjut nggih ningali posisi lho ya napa posisi ini napa. Hubungan ada rakaat ya. Misal, Nggih. memang jelas gak baca Fatihah. Nggih. Dia langsung baca surat, Nggih. ya, kabirnya mungkin kekhusyuan. Nggih. Kalau baca surat, ya. Nggih. Mari ngoten anu langsung rukuk. Nggih. Di subhanallah, boten ngertos imamnya apa yang salah. Apa salah kuwi? Nggih. Nah niki econe mubarokah atau Bukan econ ya, harus faroko jelas itu. Jelas nggak baca Fatihah kok. Ya, jangan nggak baca. Ya harus faroko kok terus saya tambeng rupanya. Loh, imam makmum ya? sama dengan hukumnya lupa nggak sesuci tadi. Yang mana itu? Yang tadi kan kalau nggak suci atau nggak baca Fatihah dengan sirri, kita kan nggak tahu. Betul. Tapi kalau tahu, makmum harus mufarok. Karena loh, iya. Iya betul. Kalau sampean tahu barang itu tidak mandi, harus faroko. Kalau nggak tahu kita, masa mandi kondo-kondo. Aku mandi loh, Rek. Ayo jamaah kita. Kayak gitu. Ya. Kalau Fatihah kan dengar, terdengar ya. Kok nggak gelem dielingno ya. Makanya kalau nggak mengerti. iya, kalau sholat Syria tadi nggak ngerti, yes, mana di surat pemberhentian untuk menjadi imam, oh nggak ngerti, itu kayak imam, angel, Anu ya mufarok, langsung putus. enggak, Bisa bilang aja. enggak, niki pun kurang 10 menit pun nggih, ngeten, nggih. Al-Qunut, Al-Fatihah. Bismillah. Ya Allah.